Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh siswa di Nusantara Indonesia tercinta dan adik-adik kelas 7 yang sedang mempelajari pemfaktoran bentuk-bentuk aljabar. Kakak doakan semoga selalu sehat dan bahagia, selalu bersemangat di saat belajar dan tidak gampang menyerah manakala bertemu dengan materi yang dianggap sulit. Adik-adik, mari kita mulai pembelajaran hari ini, yakni tentang memfaktorkan bentuk-bentuk aljabar. Sebagaimana yang adik-adik ketahui, ada 4 bentuk yang akan kita faktorkan, yaitu bagian A, bentuk AX ditambah AY, kemudian bagian B-nya bentuk X kuadrat dikurang Y kuadrat, bagian yang C bentuk X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat, dan bentuk yang D bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kita mulai adik-adik dengan bagian yang pertama, yaitu bentuk AX ditambah AY. Bentuk AX ditambah AY. AX ditambah AY kita jadikan AX sebagai bentuk perkalian, arti AX adalah A dikali X ditambah AY artinya A dikali Y, sehingga kita bisa melihat dari bentuk ini ada faktor persekutuannya, yaitu A. Faktor persekutuannya yaitu A. Kita keluarkan faktor persekutuannya A, sehingga suku yang ini bersisa X dan suku yang ini bersisa Y. Apabila kita kembali mengalihkan, A dikali X sama dengan AX, kemudian A dikali Y sama dengan AY. Kita coba adik-adik dengan 2 contoh soal. Faktorkanlah bentuk-bentuk berikut. 2 soal. Yang pertama nomor 1 5X ditambah 10Y, dan yang nomor 2 12X dikurang 30Y. Kita lihat cara menyelesaikannya atau jawabannya. Yang nomor 1 soalnya 5X ditambah 10Y. Arti 5X 5 dikali X, dan 10 kita uraikan menjadi faktor prima, 2 kali 5 dikali Y. 10Y itu 2 dikali 5 dikali Y. Kita lihat ada faktor persekutuannya. Saya lingkari dengan pena merah. Faktor persekutuannya adalah 5. Nah, keluarkan faktor persekutuan 5 ini, sehingga yang bagian ini tersisa faktor X, dan bagian suku yang belakang tersisa faktor 2Y. Maka bentuk pemfaktorannya menjadi 5 dikali X ditambah 2Y. Selesai soal pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, 12XY dikurang 30Y kuadrat. Lihat, kakak memfaktorkannya
seperti ini. 12xy, 12 itu 2 dikali 6. 6 itu 2 dikali 3. Dikali x, dikali y. Dikurang. Lihat yang 30. 30 itu 2 dikali 15. 15 itu 3 dikali 5. Y kuadrat itu Y dikali Y. Maka kita akan menemukan faktor persekutuannya 2, adik-adik, kemudian 3, kemudian Y. Saya ulangi, 2 ini, kemudian 3 ini, kemudian Y ini. Kita keluarkan faktor persekutuannya, yaitu 2 dikali 3 dikali Y, atau sama dengan 6Y. Bagian yang ini tersisa 2X, 2X. Dan bagian yang ini tersisa 5Y, 5Y. Bentuk pemfaktoran dari soal nomor 2 ini menjadi 6Y dikali 2x dikurang 5y. Selesai untuk soal di bentuk yang pertama. Kita lanjutkan adik-adik ke bentuk yang kedua, bentuk B, yaitu bentuk x kuadrat dikurang y kuadrat. Bentuk x kuadrat dikurang y kuadrat. Bentuk ini sebenarnya didapat dari perkalian ini nih, x ditambah y dikali x dikurang y. Bila kita kalikan, x dikali x itu sama dengan x kuadrat. X dikali y dikali negatif y sama dengan negatif y. Kemudian y dikali x sama dengan xy. Positif kali negatif, negatif. Y dikali y kuadrat. Yang dua suku ini, xy dikurang xy itu 0. Tinggal x kuadrat dikurang y kuadrat. X kuadrat dikurang y kuadrat adalah bentuk B ini. Bentuk ini. Nah, kita kembalikan ke atas lagi. X kuadrat y kuadrat sebenarnya adalah bentuk faktornya x ditambah y dikali x dikurang y. X ditambah y dikali x dikurang y. Kakak tampilkan dua contoh juga untuk memahami pemfaktoran bentuk yang kedua ini. Faktorkanlah bentuk-bentuk berikut. Soal nomor 1 x kuadrat dikurang 9. Soal nomor 2 9x kuadrat dikurang 4. Lihat cara menyelesaikan atau jawabannya. Soal yang nomor 1 x kuadrat dikurang 9. Ubah bentuk soal ini menjadi bentuk umum dari bentuk B ini, x kuadrat dikurang y kuadrat, bentuk x kuadrat dikurang y kuadrat, sehingga nanti kita dengan mudah dapat memfaktorkannya. Maka x kuadrat dikurang 9 kita ubah menjadi bentuknya x kuadrat dikurang 3 kuadrat. Maka dengan mudah adik-adik kita memfaktorkannya. Ya, analogkan dengan ini, analogikan dengan ini, sehingga didapat x ditambah 3 faktornya dikali x dikurang 3. Mudah bukan? Kita lanjutkan ke soal yang B. Soal yang nomor 2 adalah 9x kuadrat dikurang 4. Ubah bentuknya menjadi bentuk x kuadrat dikurang y kuadrat, sehingga dengan mudah kita akan dapat memfaktorkannya. Bentuk 9x kuadrat dikurang 4 kita ubah menjadi
9x kuadrat itu 3x dikuadratkan, 4 kita ubah menjadi 2 kuadrat. Sehingga adik-adik, karena sudah sama bentuknya dengan ini, dengan bentuk umum x kuadrat dikurangi y kuadrat, dengan mudah adik-adik akan dapat memfaktorkannya, yaitu faktornya adalah 3x ditambah 2 dikali 3x dikurang 2. Kita lanjutkan adik-adik ke bentuk yang C. Bentuk x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat. Bentuk ini didapat dari bentuk x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat. 2xy-nya kita pisahkan menjadi 1xy, 1xy. X menjadi x kuadrat ditambah xy ditambah xy ditambah y kuadrat. Jadi ini langkah untuk memfaktorkannya, memfaktorkan bentuk ini, yaitu dengan memisahkan suku yang kedua. 2xy kita pisah sekali lagi, 2xy kita pisah menjadi xy ditambah xy. Sehingga bentuknya, lihat ini, x kuadrat ditambah xy kita faktorkan, ada faktor persekutuannya yaitu x, bagian yang ini tersisa x, bagian yang ini tersisa y. X dikali x, x kuadrat, x dikali y, xy. Untuk suku yang di belakang, dua suku yang di belakang, xy ditambah y kuadrat, kita punya faktor persekutuan y, kita keluarkan y, bagian yang ini tersisa x, bagian ini tersisa y. Sehingga kalau kita kalikan ulang, y dikali x sama dengan xy, y dikali y kuadrat. Nah, perhatikan suku yang berada di dalam tanda kurung. Sudah sama? Nah, sudah sama. Kita langkah berikutnya tinggal mengumpulkan faktor yang berada di luar kurung, yaitu x ditambah y. Terkumpul di sini. Dikalikan dengan faktor yang sudah berada di dalam kurung, yaitu x ditambah y. Maka perkalian faktornya menjadi x ditambah y dikali x ditambah y. Sama adik-adik, x ditambah y dikali x ditambah y menjadi x ditambah y kuadrat. Bentuk yang seperti ini kita sebut sebagai bentuk kuadrat sempurna. Kita lihat dua contoh juga soal yang bentuk ini, bentuk C ini. Faktorkanlah bentuk-bentuk berikut. Soal nomor 1, x kuadrat ditambah 10x ditambah 25. Soal nomor 2, x kuadrat dikurang 6x ditambah 9. Kita lihat penyelesaiannya adik-adik. Soal yang nomor 1, x kuadrat ditambah 10x ditambah 25. Langkahnya, lihat koefisien dari x yaitu 10. Lihat koefisien dari x yaitu 10. Ini dia. 10 adik-adik kita pisah menjadi dua angka. Yang apabila dikalikan sama dengan 25. Kemudian apabila dijumlah sama dengan 10. Dikalikan sama dengan 25 konstantanya. Bila dijumlahkan sama dengan 10. Maka kita memperoleh dua angka yaitu 5 dan 5. Bentuk x kuadrat ditambah 10 ditambah 25 kita ubah menjadi ini. Sama dengan x kuadrat ditambah 5x
dari sini ditambah 5x, angka 5-nya koefisiennya dari sini ditambah 25. Untuk dua faktor yang di depan x kuadrat, dua suku yang di depan x kuadrat ditambah 5x punya faktor x. Kita keluarkan faktor x sehingga yang ini tersisa x, yang ini tersisa 5. Kita kalikan ulang, x dikali x kuadrat, x dikali 5 sama dengan 5x. Kemudian dua suku yang di belakang, yaitu 5x ditambah 25. Keduanya mempunyai faktor persekutuan 5. Kita keluarkan faktor 5-nya, sehingga yang ini tersisa x, yang 25 tersisa 5. Kita kalikan 5 dikali x sama dengan 5x, 5 dikali 5, 25. Lihat adik-adik, faktor yang berada di dalam tanda kurung sudah sama, yaitu x ditambah 5. Tinggal kita menyatukan faktor yang berada di luar kurung, yaitu x ditambah 5. X ditambah 5. X ditambah 5 kalikan dengan salah satu faktor yang berada dalam tanda kurung, x ditambah 5. Suku 2 yang berada di dalam kurung ini sama, x ditambah 5 ditambah x ditambah 5. X ditambah 5 dikali x ditambah 5 sama dengan x ditambah 5 kuadrat. Selesai untuk soal yang nomor 1. Soal yang nomor 2, x kuadrat dikurang 6x ditambah 9. Kalau soal yang di atas semuanya memakai lambang penjumlahan. Di soal nomor 2 kakak ganti di suku yang keduanya bernilai negatif. X kuadrat dikurang 6x ditambah 9 biar soalnya menjadi lebih variatif. Adik-adik lihat, ini petunjuknya koefisien dari x yaitu negatif 6. Lihat koefisien dari x yaitu negatif 6. Kemudian ya ini negatif 6 kita pisah menjadi dua angka. Negatif 6 kita pisah menjadi dua angka yang apabila dikalikan sama dengan 9. 9 itu ini. Nah, dan apabila dijumlahkan sama dengan negatif 6. Maka kita memperoleh dua angka, negatif 3 dan negatif 3. Sehingga bentuk x kuadrat dikurang 6x ditambah 9, kita ubah bentuknya menjadi x kuadrat dikurang 3x dari negatif 3 ini, dikurang 3x dari negatif 3 yang satunya, ditambah 9. Kemudian dua suku yang di depan, x kuadrat dikurang 3x, mempunyai faktor persekutuan x. Kita keluarkan sehingga suku ini bersisa x, suku yang ini bersisa negatif 3. Apabila kita kalikan x dikali x sama dengan x kuadrat, x dikali negatif 3, negatif 3x. Tinggal dua suku yang di belakang, negatif 3x ditambah 9 punya faktor negatif 3. Kita keluarkan faktor negatif 3 sehingga suku ini bersisa x dan suku ini bersisa negatif 3. Bila kita kalikan ulang, negatif 3 dikali x sama dengan negatif 3x. Negatif dikali negatif positif, 3 dikali 3 sama dengan 9. Sehingga kita lihat adik-adik, faktor yang berada di dalam tanda kurung sudah sama. Kita tinggal mengumpulkan faktor yang di luar tanda kurung, yaitu x dikurang 3. Kalikan dengan salah satu faktor yang berada di dalam tanda kurung, x dikurang 3. X dikurang 3 dikali x dikurang 3 sama dengan x dikurang 3 kuadrat. Bentuknya adalah bentuk kuadrat sempurna. Kemudian bentuk yang terakhir, bentuk yang D.
yaitu bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Bentuk ini dimulai, adik-adik, bentuk ini dimulai dengan mengaitkan koefisien A dari variabel X kuadrat dan dengan konstanta C atau bilangan C. Baru nanti kita hubungkan dengan koefisien X. Coba kita lihat, kakak siapkan 4 soal untuk bentuk D ini, ya, agar memang adik-adik mempunyai soal-soal yang variatif. Soal yang pertama, faktorkanlah bentuk-bentuk berikut. Yang nomor 1 X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Yang nomor 2 X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Nomor 3 12X kuadrat ditambah 23X ditambah 10. Dan nomor 4 2X kuadrat dikurang X dikurang 3. Adik-adik, saya justru akan menjawabnya, memberikan penyelesaian bersama adik-adik dimulai dengan soal nomor 3, yaitu 12X kuadrat ditambah 3X ditambah 10. Lihat aba-abanya, lihat koefisien dari X kuadrat, yaitu 12. Lihat koefisien dari X kuadrat, yaitu 12. Ini adik-adik. Kemudian lihat konstanta. Lihat konstanta, yaitu 10. Kemudian kita kalikan koefisien X kuadrat 12 dikali konstanta 10 sama dengan 120. Angkanya cukup besar, yaitu 120. 120 adik-adik, kita akan cari faktor primanya. Lihat cara saya mengalihkan atau mencari faktor prima dari 120. 120 itu adalah 2 dikali 60. 60 itu 2 dikali 30. 30 itu 2 dikali 15. 15 itu 3 dikali 5. Jadi faktor prima dari 120 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Angka 120 ini pisahkan menjadi dua faktor, yaitu yang apabila dikalikan sama dengan 120, bila dijumlahkan sama dengan 23. 23 mana? Koefisien dari suku kedua. Bila dikalikan sama dengan 120, bila dijumlahkan sama dengan 23. Dapatlah kedua bilangan itu, faktor dari 120 adalah 8 dan 15. Kalau dari faktor prima, 8 itu 2 kali 2 kali 2, 15 dari 3 kali 5. Dapat dua faktornya atau dua angka berikutnya adalah 8 dengan 15. Lihat, 23 adalah koefisien dari X. Maka bentuk 12X kuadrat ditambah 23X ditambah 10 sama dengan 12X kuadrat ditambah 8X ditambah 5X, 8X, kemudian 15X ditambah 10. Adik-adik, saya korekkan di sini. Harus belajarnya agak lebih lama karena saya tidak bisa mengajarkannya dengan cepat. Apa yang kita korek adalah pemfaktoran dua suku yang pertama, 12X kuadrat
ditambah 8x. 12x kuadrat ditambah 8x. Maka faktor dari 12 adalah 12 itu 2 dikali 4, 4 itu 12 itu 2 dikali 6, 6 itu 2 dikali 3. X kuadrat artinya X dikali X. 8 itu 2 dikali 4, 4 itu 2 dikali 2 dikali dengan X. Mana faktor persekutuan yang samanya? Lihat 2. Nah, 2 dan X. Sehingga faktor persekutuannya adalah 4X. Kita keluarkan 4X, yang ini tersisa 3X, yang ini tersisa 2. Bila kita kalikan ulang, 4X dikali 3X, 12X kuadrat. Kemudian 4X dikali 2 sama dengan 8X. Kemudian untuk dua suku yang di belakang, 15X ditambah 10. 15X ditambah 10. Kita korekkan di sini. 15X ditambah 10 sama dengan 15 itu 3 kali 5 kali X. 10 itu 2 kali 5. Maka kita menemukan faktor persekutuannya adalah 5. Saya lingkari 5. Keluarkan faktor 5. Yang ini tersisa 3X adik-adik. Yang ini tersisa 2. Maka bentuk pemfaktoran ini menjadi 4X ditambah 4X dikali 3X tambah 2 ditambah 5 dikali 3X ditambah 2. Lihat, faktor yang berada di dalam tanda kurung sudah sama. Tinggal kita mengumpulkan faktor yang berada di luar kurung. 4X ditambah 5. 4X ditambah 5. Kalikan dengan faktor ini, 3X ditambah 2. Selesai untuk soal yang nomor 3. Kita lanjutkan kepada soal yang nomor 4. Soal nomor 4-nya adalah 2X kuadrat dikurang X dikurang 3. Langkahnya sama. Pertama, lihat koefisien dari X kuadrat yaitu 2. Lihat konstanta negatif 3. Kalikan 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Negatif 6 kita pisah menjadi 2 faktor adik-adik. Yang apabila dikalikan sama dengan 6. Tetapi bila dijumlahkan sama dengan negatif 1. Negatif 1 ini koefisien dari variabel X. Maka kita menemukan 2 angka, yaitu 2 dengan negatif 3. Maka bentuk 2X kuadrat dikurang X dikurang 3 adik-adik diubah menjadi 2X kuadrat ini ditambah 2X ini dikurang 3X ini dikurang 3. Pemfaktorannya di dua suku yang pertama punya faktor 2X, sehingga yang ini tersisa X, yang ini tersisa 1. Kita kalikan ulang, 2X dikali X sama dengan 2X kuadrat. 2X dikali 1 sama dengan 2X. Dua faktor yang di belakang negatif 3X dikurang 3. Kita keluarkan faktor negatif 3. Sehingga yang ini tersisa X. Yang ini tersisa 1. Kita kalikan ulang, negatif 3 dikali X. Negatif 3X. Negatif dikali positif negatif 3. Dikali 1 sama dengan 3. Lihat adik-adik, faktor persekutuan yang di dalam tanda kurung sudah sama, yaitu X ditambah 1. Ini tinggal kita mengumpulkan faktor yang berada di luar kurung, yaitu 2X dikurang 3, 2X dikurang 3 dikali X ditambah 1. Selesai untuk soal nomor 4. Saya cobakan adik-adik di soal yang nomor 2 yang ini.
X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Langkahnya sama. Lihat koefisien dari X kuadrat yaitu 1. Lihat C atau konstanta 6. Kalikan 1 kali 6 sama dengan 6. 6 kita pisah menjadi 2 angka yang apabila dikalikan sama dengan 6, tetapi bila dijumlahkan sama dengan negatif 5, yaitu koefisien dari X. Maka kita bertemu dengan angka negatif 2 dengan negatif 3. Maka bentuk X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 itu menjadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 3X ditambah 6. Sehingga dua suku yang pertama kita keluarkan faktor X, tersisa X dikurang 2. Suku yang kedua kita keluarkan faktor negatif 3, tersisa X dikurang 2. Faktor yang berada di dalam tanda kurung sudah sama, tinggal kita mengumpulkan yang berada di luar kurung, yaitu X dikurang 3. X dikurang 3 dikali X dikurang 2. Faktor dari X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Selesai nomor 2. Untuk yang nomor 1, saya hanya akan tayangkan seperti ini. Adik-adik yang akan memahaminya sendiri sebagai tantangan bagi adik-adik. Nah. Ini selesai. Kemudian saya punya satu pertanyaan adik-adik. Pertanyaan ini berhadiah cinta. Pertanyaannya, mengapa pada bentuk D, bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C, justru kakak mendahulukan membahas soal nomor 3 dan 4, baru ke soal nomor 2 dan nomor 1. Kalau adik-adik tahu jawabannya, kirimkan ke kolom komen. Demikian, semoga pembelajaran sekali ini bermanfaat. Dan bila adik-adik berkenan, silakan adik-adik mensubscribe, men-like, mengkomen, dan menyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.